Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan praktikum produksi tanaman perkebunan minggu ini dimulai dari tanggal 29 Oktober 2020 adalah kegiatannya membuat penjadwalan dan perencanaan kegiatan budidaya perkebunan. Untuk tugas praktikum produksi tanaman perkebunan, yang pertama untuk masing-masing kelas kepada kelas 2B dan kelas 2D, buatlah 5 kelompok dari masing-masing kelas. Jadi untuk satu kelompok berisikan kurang lebih 5-7 orang. Dari masing-masing kelompok tersebut, ibaratkan masing-masing kelompok adalah sebuah manajer di sebuah perusahaan perkebunan. Jadi ke-6 orang tersebut merupakan manajer dari perusahaan perkebunan yang tugasnya yaitu melakukan aktivitas perencanaan dan penjadwalan kegiatan budidaya komoditas perkebunan. Selanjutnya untuk kelompok 1 melakukan tugas perencanaan penjadwalan untuk kegiatan budidaya perkebunan kopi, untuk kelompok 2 kelapa sawit, untuk kelompok 3 perkebunan kelapa, untuk kelompok 4 tebu, dan kelompok 5 karet. Nah, yang karena praktikum produksi tanaman perkebunan ini bersifat online, jadi untuk minggu ini yang dikerjakan hanya membuat rencana kegiatan terlebih dahulu. Karena untuk timing planning kegiatan perkebunan ini akan berlangsung kurang lebih 3 mingguan ya, 3-4 minggu lah untuk kegiatan perkebunan ini. Kegiatan membuat rencana kegiatan untuk manajer perkebunan ya, untuk penjadwalan dan perencanaan kegiatan kerja budidayanya. Nah, yang untuk rencana-rencana kegiatannya, untuk yang dibuat adalah yang pertama tahun kerja persiapan pembibitan dan persemaian. Nah, di tahun kerja persiapan pembibitan dan persemaian ini, tolong untuk masing-masing komoditas sesuai kelompoknya dicari literatur atau dicari artikel ya, kegiatan-kegiatan persemaian yang dibutuhkan apa saja untuk kegiatan budidayanya. Selanjutnya untuk yang B, di tahun kerja TTAD X-2 atau tanaman tahun akan datang atau 2 tahun pratanam. Jadi rencana kegiatan yang di tahun TTAD X-2 ini apa saja juga dikerjakan ya, dicari literaturnya. Nah, selanjutnya untuk tahun kerja TTAD X-1, tahun kerja tahun akan datang 1 tahun kegiatan pratanam. Jadi jenis-jenis pekerjaan perkebunan apa saja yang dilakukan pada saat 1 tahun sebelum kegiatan tanam. Nah, itu nanti itu juga dicari. Nah, selanjutnya untuk tahun kerja TTI atau tanaman tahun ini adalah tahun kegiatan penanaman. Jadi kegiatan penanaman itu apa saja yang perlu disiapkan selama tahun kerja di TTI ya, istilahnya TTI tahun kerja tahun ini. Nah, maksudnya tanaman tahun ini. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan tahun kerja TBM, tanaman belum menghasilkan. Untuk tahun kerja tanaman belum menghasilkan ini, mohon juga untuk dicari jenis kegiatannya apa saja untuk budidayanya. Selanjutnya adalah tahun kerja tanaman menghasilkan atau tahun panen. Nah, ini juga dicari berdasarkan literatur ataupun artikel yang kalian cari melalui sosial media atau yang lain, atau melalui buku di perpustakaan juga bisa. Nah, selanjutnya saya berikan contoh untuk
rencana kegiatan di perkebunan kakao atau perkebunan coklat. Oke, ini merupakan timing planning atau perencanaan kegiatan dan penjadwalan budidaya tanaman kakao pada saat bekerja di kebun. Nah, yang saya tampilkan di halaman pertama ini adalah jenis kegiatan untuk kegiatan persemaian dan pembibitan kakao. Dimulai dari persiapan lahan untuk kegiatan persemaian, dimulai dari pembersihan lahan, perataan tanah, dan juga selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan tanah humus. Nah, ini kegiatan ini tanah humus digunakan untuk kegiatan persemaian. Selanjutnya adalah mencari tanah pasir. Tanah pasir digunakan untuk media persemaian. Nah, selanjutnya membuat bedengan. Membuat bedengan ini dipersiapkan juga untuk media persemaian. Di antaranya adalah membuat petak bedengan, meratakan bedengan, membuat atap, dan membuat pagar bedengan. Jadi untuk kegiatannya sangat detail. Nah, selanjutnya setelah lahan untuk persemaian siap, persiapan selanjutnya adalah membuat polybag, ya, membuat polybag untuk pindah semai, ya, pindah semai dari bedengan ke polybag. Lubangi polybag, isi polybag, dan penataan polybag untuk persiapannya. Selanjutnya adalah persiapan benih. Untuk persiapan benih ini dilakukan sesudah pemanenan buah. Jadi setelah buah dipanen melalui pemecahan buah dan juga didapatkan nanti ada kegiatan ekstraksi juga untuk praktikumnya. Pengumpulan benih ini diambil dari biji dari buah. Nah, aktivitasnya yaitu pengumpulan benih, pengupasan dan pembersihan benih, seleksi benih. Selanjutnya adalah pendederan benih. Pendederan benih ini maksudnya adalah pemeraman, ya. Kita pernah melakukan aktivitas pemeraman di tanaman padi, jadi di benih kakao pun juga sama, ada pendederannya. Ya, selanjutnya adalah pemeliharaan benih, transplanting ke cambah. Jadi proses untuk pendederan ini adalah memunculkan calon akar atau mengecambahkan. Nah, setelah transplanting ini maksudnya adalah pindah semai dari media pendederan ataupun pemeraman dalam biji sudah dalam bentuk kecambah, kita transplanting ke lahan persemaian, ya, lahan persemaian yang sudah kita siapkan di awal tadi melalui kegiatan perataan tanah, pembersihan lahan, dan juga pembuatan atap, dan juga pembuatan bedengan. Nah, selanjutnya pemeliharaan bibit ini dilakukan pada saat media persemaian di lahan, ya, di antaranya adalah aktivitas penyiraman, penyiangan gulma, pengendalian hama penyakit, pemupukan. Pemupukan ini bisa lewat tanah, bisa lewat daun, dan bisa menggunakan pupuk gir. Nah, selanjutnya adalah persiapan okulasi. Jadi setelah tanaman di media semai, ya, di persemaian ini sudah berumur 3-6 bulan, siap untuk diokulasi dan disambungkan dengan entres, ya, dengan cabang atas. Nah, persiapan okulasinya adalah pengambilan entres, pelaksanaan bibit siap okulasi, selanjutnya adalah melakukan okulasi, pemeliharaan bibit okulasi, ini dilakukan selama 4-6 bulan, dan juga pembengkokan bibit okulasi hidup. Nah, selanjutnya adalah pemotongan bibit, penjarangan naungan atau atap pelindung bibit. Nah, penjarangan naungan ini maksudnya dilakukan untuk, maksudnya adalah
pembersihan ya, pembersihan rerumputan, pembersihan naungan atap pelindung bibit. Ini biasanya yang kita gunakan adalah tanaman laptoro atau tanaman randu dan lain sebagainya. Jadi tanaman-tanaman tersebut dikurangi, penjarangan itu maksudnya dikurangi kerapatannya agar bibit terkena sinar matahari sehingga bibit maksimal dalam hal pertumbuhannya. Nah, selanjutnya dilakukan seleksi bibit, bongkar bibit, dan angkut bibit ke tempat penanaman. Nah, selanjutnya untuk kegiatan persemaian ini biasanya dilakukan 1 tahun sebelum kegiatan tanam atau 1 tahun sebelum TTI. Ya, ini kegiatan tersendiri dari kegiatan budidaya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang kegiatan TTAD X-2 atau tanaman tahun akan datang 2 tahun sebelum kegiatan pratanam. 2 tahun kegiatan pratanam biasanya adalah kegiatan pengolahan lahan dan juga persiapan lahan untuk penanaman areal perkebunan. Kegiatan TTAD X-2 ini diantaranya adalah pembersihan lahan melalui aktivitas dongkel pohon, terus pembersihan vegetasi. Buru ilalang ini maksudnya adalah rerumputan dibersihkan ya melalui pembersihan secara manual, dibakar ataupun dengan menggunakan bahan kimia dan juga dengan menggunakan mesin-mesin mekanis ya. Pembersihan lahan ini biasanya dilakukan di lahan atau areal yang sebelumnya belum terjamah manusia atau dalam bentuk masih lahan primer. Lahan primer itu maksudnya adalah lahan yang masih belum dijamah ya, biasanya atau belum sama sekali diusahakan untuk budidaya. Contohnya adalah lahan hutan di Kalimantan. Nah, itu merupakan lahan disebut lahan primer. Jadi untuk pembersihan lahan melalui dongkel pohon, akar, pembersihan ilalang juga ini merupakan salah satu kegiatan pembersihan lahan primer. Nah, selanjutnya adalah pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan ini adalah dilakukan untuk areal lahan sekunder. Lahan sekunder adalah lahan yang sudah dibersihkan dari pepohonan dan juga rumput ilalang. Nah, pengolahan lahan untuk lahan sekunder ini diantaranya adalah bajak 1, ayap akar 1, bajak 2, ayap akar 2, bajak 3, ayap akar 3. Untuk bajak 1, ayap akar 1 nanti saya jelaskan melalui praktikum manajemen alat dan mesin. Jadi sedikit saja saya jelaskan untuk bajak 1 ini maksudnya adalah pecah tanah, bolak-balik tanah. Selanjutnya adalah ayap akar, ini adalah pembersihan sisa-sisa akar dari pohon-pohon yang sudah didongkel. Ya, itu maksudnya. Kegiatan pengolahan untuk lahan sekunder ini dilakukan 3 kali. Makanya untuk bajak dan ayap akar di sini ada pengulangan bajak 1 sampai dengan bajak 3 dan juga ayap akar 1 sampai dengan ayap akar 3. Nah, selanjutnya apabila lahan sekunder ini sudah rata tanahnya, sudah gembur tanahnya, sudah hancur tanahnya, selanjutnya adalah sudah bersih dari ilalang, sudah bersih dari akar-akar pohon dan batang-batang pohon. Selanjutnya adalah dibuat jalan. Ya, jalan ini digunakan untuk akses kemudahan dalam hal perawatan dan juga pemeliharaan. Nah, untuk pembuatan jalan, selanjutnya setelah selesai pembuatan jalan dilakukan pembuatan saluran drainase atau saluran irigasi. Ini juga penting untuk kegiatan perkebunan. Nah, selanjutnya adalah membuat ajir jarak tanam. Maksudnya adalah mempersiapkan ajir jarak tanam di area lahan juga dibuat plot ya. Maksudnya adalah dibuat plot-plot di mana lubang tanam nanti dipersiapkan untuk kegiatan tanam. Ajir ini maksudnya penanda untuk lubang tanam penanaman apa saja, plot mana saja yang harus ditanam untuk bibit kakao. Nah, selanjutnya adalah tanam penaung sementara. Nah, tanam penaung sementara ini biasanya tanaman-tanaman
yang berumur musiman. Ya, berumur musiman seperti bisa tanaman hortikultura, bisa, atau tanaman buah-buahan yang sifatnya sementara. Selanjutnya untuk tanam penaung tetap kita gunakan lantoro dan kelapa. Untuk tanaman penaung sementara ini contohnya misalkan jagung. Jagung itu juga sekali panen untuk umur 3 bulan, jadi hanya untuk melindungi dan menjaga agar tanah atau daerah kelembapan di tanah juga tidak terlalu panas. Jadi untuk tanaman penaung sementara juga harus dilakukan, untuk penanaman tahun penaung tetap juga harus dilakukan. Nah, selanjutnya adalah jenis kegiatan di tahun tanaman tahun akan datang X-1 atau TTAD X-1 adalah kegiatan budidaya 1 tahun sebelum kegiatan penanaman. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan selama TTAD X-1. Di antaranya adalah biasanya pemeliharaan lahan, ya. Pemeliharaan lahan yang sudah dipersiapkan pada saat TTAD X-2. Jadi setelah pembukaan lahan dan pembuatan jalan, pembuatan drainase, sekarang adalah kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan di TTAD X-1 diantaranya adalah pemeliharaan jalan, pemeliharaan saluran drainase, pemeliharaan penaung sementara, pemeliharaan penaung tetap, lantoro dan kelapa, kegiatan sulam penaung tetap. Nah, ini maksudnya sulam ini ada tanaman lantoro dan kelapa yang mati, jadi itu ditanam bibit baru agar bisa menaungi nanti bibit kakao yang akan tumbuh. Nah, selanjutnya adalah sulam penaung sementara. Jadi penaung sementara juga masih dibutuhkan. Nah, selanjutnya TTI. Kegiatan TTI atau tanaman tahun ini X-0 adalah kegiatan penanaman. Ada kegiatan penanaman pada saat penanaman adalah diantaranya tetap kegiatan pemeliharaan jalan ini masih dilakukan, terus pemeliharaan saluran drainase, saluran irigasi tetap dilakukan, pembuatan ajir, pembuatan lubang tanam ini juga tetap dilakukan. Selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam, penutupan lubang, terus selanjutnya adalah menanam tanaman pokok, maksudnya adalah menanam bibit kakaonya. Ya, ini merupakan kegiatan penanaman untuk tahun TTI. Pembuatan lubang, penutupan lubang, selanjutnya menanam tanaman pokok atau tanaman kakao itu sendiri. Selanjutnya adalah pemeliharaan penaung sementara tetap dilakukan, pemeliharaan penaung tetap dilakukan. Selanjutnya adalah pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma ini diantaranya adalah buru alang-alang, ya, yaitu rerumputan yang tinggi seperti rumput gajah, itu juga harus dibersihkan melalui penyiangan manual dan penyiangan kimiawi. Penyiangan manual ya pakai mesin mesin potong rumput, penyiangan kimiawi melalui penyemprotan herbisida. Nah, selanjutnya untuk kegiatan TBM1. Nah, ini kegiatan tanaman belum menghasilkan satu. TBM1 merupakan tahun keempat setelah TTAD X-2. Jadi ini merupakan tahun keempat dan juga 1 tahun setelah penanaman. Jadi misalkan tahun 2020 ini kita tanam kakaonya, selanjutnya tahun 2021 merupakan kegiatannya adalah TBM1 atau tanaman belum menghasilkan 1 tahun, ya. Selanjutnya adalah yang dilakukan untuk perawatannya diantaranya statistik pohon, yaitu menghitung jumlah pohon kakao yang masih hidup dan masih yang juga mati. Selanjutnya adalah pemeliharaan jalan tetap dilakukan, pemeliharaan saluran irigasi, pembuatan gandungan 50% dan menyulam. Nah, pembuatan gandungan ini maksudnya adalah
genangan-genangan air apabila nanti hujan, dan juga musim penghujan dibutuhkan gandungan. Gandungan ini untuk menampung air sementara agar tidak mengganggu proses pertumbuhan dari bibit kakao. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penyulaman. Penyulaman ini berdasarkan statistik pohon, tanaman kakao yang mati disulam. Nah, selanjutnya adalah kegiatan buru alang-alang. Ya, ini kegiatan pembersihan gulma. Selanjutnya menyiang manual, pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit ini maksudnya adalah semprot obat ya untuk pestisida, fungisida atau insektisida. Selanjutnya adalah pemupukan hijau. Ini pemupukan hijau maksudnya adalah mungkin ada bahan organik yang bisa diaplikasikan di lahan. Selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman pelindung tetap dan juga pangkas bentuk. Pangkas bentuk ini maksudnya adalah tanaman kakao yang berumur sudah 1 tahun pasti mempunyai batang-batang atau ranting-ranting di atas tanah. Jadi pangkas bentuk ini ranting-rantingnya dipotongin agar tidak mengganggu pertumbuhan tunas daun utama atau cabang utamanya. Nah, selanjutnya karena tanaman kakao ini akan panen setelah umur ketiga atau keempat, maka TBM atau tanaman belum menghasilkan ini masih dilakukan di tahun ketiga, yaitu misalkan kalau penanamannya tahun 2020 berarti tahun ketiganya setelah penanaman adalah tahun 2022. Jadi kegiatannya hampir sama dengan TBM 1, yaitu kegiatan pemeliharaan. Untuk tanaman belum menghasilkan relatif sama untuk semuanya, ya. TBM 1, TBM 2 itu sama. Tapi yang berbeda mungkin ada beberapa. Di antaranya ada kegiatan statistik pohon, pemeliharaan jalan, pemeliharaan saluran irigasi, pembuatan gandum, terus penyulaman, buru ilalang, penyiangan manual, pengendalian hama penyakit, pemupukan hijau, pemeliharaan tanaman pelindung tetap, lamtoro dan kelapa. Selanjutnya adalah pangkas bentuk. Jadi sama. Nah, ini juga masih ada TBM ketiga atau tanaman belum menghasilkan di tahun ketiga atau tahun 2023 ya. Tahun keempat setelah penanaman. Tahun keempat setelah penanaman. Jadi yang dilakukan relatif sama TBM dengan TBM 1 ataupun TBM 2, statistik pohon, diantaranya adalah statistik pohon, pemeliharaan jalan, pemeliharaan saluran irigasi, pembuatan gandungan, menyiang kimiawi, memburu ilalang, menyiang manual. Nah, sebelumnya kan tidak ada menyiangi secara kimiawi. Nah, ini sudah diterapkan, ini perbedaannya saja. Ada penambahan kegiatan, ada pengurangan kegiatan. Menyiang kimiawi di TBM 1 dan TBM 2 tidak ada. Nanti kalian untuk jelasnya kalian dipelajari sendiri, pelajari secara mandiri untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang dibutuhkan di TBM 1, TBM 2, dan TBM 3. Nah, kegiatan pengamatan hama, nah ini juga belum ada di TBM 1, TBM 2 karena setelah tanaman berumur 3 tahun, maka hamanya akan semakin banyak, jadi perlu ada kegiatan pengamatan hama. Nah, ini masih sama, menyiang manual, pengendalian hama penyakit, pengamatan hama, pemupukan, pupuk hijau. Nah, ini juga, ini ada pangkas bentuk. Pangkas bentuk ada wiwil kasar dan wiwil halus. Maksudnya wiwil kasar ini adalah penyiangan ranting dan wiwil halus adalah penyiangan tunas-tunas daun yang mengganggu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kegiatan terakhir atau tahun kelima setelah penanaman. Karena tanaman kakao ini baru 5 tahun bisa menghasilkan buah, maka di tahun kelima ini merupakan tahun menghasilkan atau TM.
Tahun menghasilkan atau TM bisa disebut juga kegiatan panen dan kegiatan pengangkutan panen. Jadi untuk tahun panen kegiatannya adalah buat lubang kulit. Selanjutnya adalah pemetikan buah, pengumpulan buah ke tempat pengumpulan buah (TPH). Selanjutnya adalah pemecahan dan pengupasan buah, sortasi biji basah, panen kilogram basah, terus dilakukan penimbangan dan pengangkutan ke pabrik pengolahan. Untuk buat lubang kulit ini maksudnya adalah setelah kulit buah kakao dikupas, ini membutuhkan areal tempat pembuangan. Jadi ini dilakukan. Selanjutnya adalah ini di pembuatan lubang kulit ini 100 kali 80 kali 80. Ini mungkin dilakukan di beberapa pohon satu plot lubang, di beberapa area pohon lagi satu plot lubang. Nah, untuk pemetikan buah sendiri saya kira sudah tahu. Maksudnya adalah ketika buah sudah umur masak, ya dipetik. Selanjutnya adalah pengumpulan buah ke tempat penampungan buah. Jadi setelah buah dikumpulkan, diangkut, dikemas di karung, selanjutnya dikumpulkan, dibawa melalui kegiatan transportasi ataupun diangkat melalui tenaga kerja manusia ke pusat penimbangan ya. Tempat pengumpulan buah ini maksudnya adalah area pinggir jalan atau tempat penimbangan langsung. Selanjutnya dilakukan pemecahan dan pengupasan buah. Jadi untuk tanaman kakao yang diambil adalah biji buahnya, ya biji buahnya yang akan nanti difermentasi menjadi coklat. Selanjutnya adalah sortasi biji basah. Sortasi ini dilakukan untuk pemisahan antara biji basah yang bagus dan biji basah kurang bagus. Nah, selanjutnya adalah panen kilogram, ini maksudnya penimbangan, ya penimbangan biji basah yang bagus. Selanjutnya dilakukan penimbangan, setelah ditimbang diangkut di pabrik pengolahan. Nah, inilah berapa tabel untuk timing planning kegiatan perkebunan dari budidaya tanaman kakao ini kurang lebih ada 5 halaman ya, masing-masing kegiatan. Nah, ini di halaman pertama masing-masing kegiatan masing-masing tahun kerja itu adalah satu tabel ya. TTI, TTAD X-2, TTAD X-1, TBM, selanjutnya adalah TM, itu berbeda tabel. Jadi berbeda tabel ini maksudnya adalah di dalam tabel pun juga jenis kegiatannya berbeda. Nah, di halaman 1 ini merupakan tabel persiapan persemaian dan pembibitan. Nah, selanjutnya di tabel kedua, di halaman kedua terdapat tabel TTAD X-2. Selanjutnya di tabel ketiga ada TTAD X-1. Nah, selanjutnya di tabel keempat ada TTI atau tahun penanaman. Nah, selanjutnya di tabel kelima ada TBM1. Di tabel ke-6 ada TBM2, di tabel ke-7 ada TBM3, dan di tabel ke-8 ada tabel TM atau tabel tahun panen. Jadi untuk budidaya perkebunan kakao di sini ada 8 tabel. Nah, menjelaskan jenis-jenis kegiatan dari budidaya tanaman kakao. Untuk minggu ini yang kalian lakukan adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menuliskan jenis kegiatan-kegiatan apa saja untuk masing-masing tahun kerja. Nah, itu saja terlebih dahulu. Mungkin untuk pekerjaan
pekerjaannya bisa dibagi. Misalkan di dalam kelompok ada 6-7 orang, 5-7 orang, satu orang mengerjakan satu tabel, ya, mengerjakan satu tabel. Selanjutnya setiap kelompok dan kelompok satu dengan kelompok yang lain pasti berbeda untuk kegiatan budidayanya. Jadi cermati betul-betul untuk kegiatan budidayanya. Nanti apabila ada ditanyakan dan juga kurang jelas, bisa kita lakukan pertemuan online ataupun kita lakukan tanya jawab melalui by WA. Itu saja untuk tugas kali ini. Jadi silahkan dikerjakan. Untuk pemberitahuan selanjutnya, komunikasi selanjutnya silahkan melalui grup kelas daring praktikum, ya. Silahkan ditanya apa yang dibutuhkan. Saya cukupkan. Untuk deadline waktunya adalah 1 minggu, ya, setelah tugas ini diberikan. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat tabelnya, ya, masing-masing kelompok membuat timing planningnya, membuat rencana kegiatan di masing-masing tahun kerja. Selanjutnya formatnya memakai Microsoft Word. Terus selanjutnya kertasnya adalah kertas A4. Nanti saya infokan melalui grup kelas daring, ya, untuk lebih jelasnya. Oke, untuk asistensi dari praktikum produksi perkebunan tahun ini, saya produksi tanaman perkebunan minggu ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.